Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Artawan. Saya ingin menjelaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuat menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan, kepentingan dan keamanan maritim serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerakatan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit. Dan lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memaparkan lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Adapun 5 pilar utama dalam proses maritim dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan mengolah sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata. Keempat, membangunkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Indonesia adalah negara kepulauan yang lautan yang sangat luas dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Garis geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Mudah diduga semenjak zaman kuno, lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Hal tersebut merupakan penguat bahwa Indonesia pantas disebut sebagai poros maritim dunia. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penekanan hukum. Tujuan selain menjaga kedaulatan laut dan disebutkan memberi nilai tambahan bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang direncanakan pemerintah, hasil belum semua terlihat maksimal. Sementara ini prioritas realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Kebijakan memberantas illegal fishing menjadi pilihan utama. Keseriusan memberantas illegal fishing, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres
115 tahun 2015 tentang suatu tugas pemberantas ikan secara ilegal. Illegal fishing di Direktur Jenderal FHO Jose Graziono da Silva pada pencanangan dan peringatan pertama dari Hari Nasional IUUF, International Day for the Fight against illegal, unreported and illegal fishing pada 5 Juni 2018, bahkan mengapresiasi keseriusan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.